Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan insyaallah akan dilanjutkan salat tarawih berjamaah dan witir. Pada malam hari ini tak pernah kita bosan untuk kita saling mengingatkan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan dengan selalu kita diingatkan untuk melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia dan selamat, bukan hanya di dunia tetapi kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan pada malam hari ini dalam tarawih yang malam ke-20, berarti tinggal 10 lagi kita puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai umur kita bisa menuntaskan Ramadan ini. Tadi saya menyampaikan materi di kompleks sekolah. Ini ada bintang 1, ada bintang 2. Materinya enggak macam-macam mereka. Yang diminta saya menyampaikan materi bagaimana pengurusan jenazah. Saya berbicara hanya sebentar tetapi prakteknya saya yang lama. Akhirnya pada ketakutan juga di akhir. Ternyata orang-orang kayak gitu justru semakin takut mati apabila ditunjukkan kematian itu. Maka untuk ke depan, kita yang merasakan itu pasti akan menjumpai yang disebut dengan kematian. Tetapi sebelum menjumpai akan kematian itu, tentunya kita ingin di dalam kehidupan masa yang kita masih diberikan kesempatan ini, generasi kita untuk bisa menjadi generasi yang memang benar-benar penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita bina terlebih dahulu. Inilah yang materi kita sampaikan malam hari ini adalah membina agar generasi kita akan menjadi generasi yang islami. Saya di dalam hal ini teringat ada satu kisah, dan ini sejarah dan memang ini terjadi. Ada seorang pasangan suami istri. Dia ingin mempunyai anak keturunan. Orang alim. Istrinya pun orang ahli ibadah. Dia mempunyai kesepakatan berdua, wahai istriku dan wahai suamiku, bagaimana jikalau nanti kelak Allah akan berikan kita keturunan, apa yang engkau inginkan? Kita sepakati terlebih dahulu di dalam mahligai rumah tangga kita ini. Kata sang suami, saya ingin dijadikan anakku adalah menjadi generasi yang memang benar-benar orang yang alim. Orang yang pandai agama, yang mengerti agama, dan bahkan mungkin menjadi ulama besar. Itu adalah cita-citaku. Sang istri pun demikian. Saya pun demikian. Saya ingin
anak kita nanti kelak akan bisa menjadi anak yang benar-benar fahman fiddin. Dia paham dengan agama. Bahkan cita-cita kita ingin anak kita menjadi ulama. Berarti titiknya di sini adalah dia ingin mencetak anaknya menjadi ulama besar. Tentu tidak sembarangan. Kita ingin mencetak seperti ini, dari bikinnya pun harus ada aturannya. Bukan asal bikin, Pak. Terkadang kita asal bikin aja. Yang penting enak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu alhamdulillah singkat cerita ini diberikanlah keturunan. Seorang putra lahir yang begitu tampan, kelihatan gagah. Senang sang ayah, senang sang ibu pun senang. Tumbuh baru hanya berusia 2 tahun. Sang ayah meninggal dunia. Orang yang ahli ibadah, dia tidak akan pernah takut. Orang yang ahli ibadah, dia tidak pernah takut hidup sendiri. Karena apa? Dia mempunyai keyakinan bahwasanya apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan adalah amanah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cepet-cepet kalau kita sekarang begitu baru tinggal suami, baru nikah, baru punya anak 1 kira-kira. Ya kan? Udah lenjehnya minta ampun, tahu lenjeh? Ya kan? Ya mohon maaf ini. Ya kan? Tetapi ini adalah orang ahli ibadah, tidak, dia tetap akan berusaha, ya Allah, cita-citaku bagaimana agar terijabah meskipun tanpa seorang ayah. Aku hanya punya Engkau ya Allah, dan aku mempunyai anak ini ya Allah yang akan menjadikan amanah. Tunggu sampai usia 4 tahun nih anak kelihatan cerdas. Dititipkanlah dia ke sekolah. Satu syekh yang di sana dititipkan. Jadi kalau kita memang ingin anak kita itu menjadi apa yang tujuan kita, dengarkan dan titipkan, gaulkan kepada orang-orang yang soleh, yang orang-orang kenal akan Allah. Karena memang dia teringat pada janjinya dengan suaminya mendiang pada waktu itu akan dijadikan ulama besar. Akhirnya 4 tahun kecerdasannya ini sangat nampak kelihatan, dititipkanlah oleh seorang syekh. Belajar. Diajarkan yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Begitu cerdasnya ini anak. Baru diucapkan oleh syekhnya, oleh gurunya pada saat itu, kemudian ini anak langsung dapat menghafalnya. Meskipun kondisinya pada usia 2 tahun itu, anak ini buta. Kondisi buta. Bagaimana ujiannya yang sangat luar biasa. Ingin membina menjadi anaknya orang-orang yang soleh, orang yang ulama besar, ingin dijadikan itu oleh kedua orang tuanya. Tapi ujiannya semakin lama semakin besar. Baru 2 tahun ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian tidak lama matanya buta. Kemudian tapi tidak akan pernah putus asa dititipkan. Ternyata nampaknya luar biasa. Syekhnya ini mempunyai keyakinan, ini anak sangat luar biasa. Dengan berpikir bahwasanya kalau menghafal Al-Quran itu mudah, pasti. Kenapa? Yakin. Orang yang akan tujuannya menghafal Al-Quran, apabila dia sungguh-sungguh, pasti dia akan hafal. Ini ada dalam Al-Quran. Mudah orang menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya kalau lagi ujian itu hanya 1 bulan 2 juz. Menghafal. Waktu saya masih jadi mahasiswa, itu bulan puasa, Ramadan itu saya masjid, saya itikaf di masjid. Mau jelang buka, saya kembali, saya pulang menghafal. Hanya sebulan itu 2 juz. Karena kewajiban saya 2 juz per semester.
4 semester berarti 88 juz. Dan itu diulang. Sekarang tinggal juznya doang. Juz Al-Fuqat. Karena menjaganya Pak yang susah. Kita menghafal mudah, tapi menjaganya itulah yang sulit. Tetapi ini anak berusia 4 bulan dan kata syekhnya, engkau sudah mudah sekali untuk membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran gampang semuanya. Kenapa? Konteksnya nggak perlu dicari, sudah ada. Tapi yang perlu engkau harus belajar hadis. Kenapa? Hadis itu kan perawinya, sanadnya, macam-macam, ini sangat sulit sekali. Akhirnya sang anak ini setelah dia dari syekhnya dia pulang mengadu ke ibunya, "Wahai ibu, ada apa gerangan nak? Apa yang engkau dapati tadi dari syekhmu?" "Aku dapat, aku senang. Kenapa? Guruku disuruh mengajar dan aku belajar hadis, bukan Al-Quran, bukan menghafal Al-Quran." Jangan, nah, Al-Quran itulah lebih daripada segala-galanya. Karena kalau kata guruku itu, untuk menghafal Al-Quran sangat mudah, Bu. Tapi apa kalau belajar hadis saya sulit? Tidak, nah, engkau belajar dulu Al-Quran. Setelah engkau sudah menghafal Al-Quran, barulah engkau belajar hadis. Yang namanya anak-anak ketika ditanyakan oleh sang ibu dan dipaksakan oleh sang ibu seperti ini, dia agak ngambek sedikit, masuklah ke kamarnya. Diceritakan ini, sang ibu karena ahli ibadah. Dia bukan marah-marah. Kalau kita biasanya kalau anaknya ngerengkal, ini biasanya kita apa? Marah, ngomelin, nyubit. Mulutnya udah sampai marah-marah. Tapi ibu ini enggak. Apa yang dilakukan sang ibu? Kira-kira ngapain nih ibu? Gimana Pak? Ketika anaknya ngambek, pengen belajar, tapi ibunya pengennya seperti itu, anaknya pengen itu. Kira-kira sang ibu ini ngapain ini? Ibu yang soleha. Sholat. Dia masuk ke kamar sang ibu, dia gelarlah isinya, dia mohon kepada Allah sambil dia berdoa. Apa yang doanya? Yang hanya diminta sama ibunya, ya basir, ala kulli syai'in qadir, aqlib basara ibni. Disebut asma'ullah al-basir, yang maha melihat, dan dia mempunyai sesuatu yang sangat ditakdirkan olehnya. Semua ada segala sesuatu takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta, ya Allah, balikkan kembali, berikan penglihatan kepada anakku. Selalu berdoa itu, dia mohon sang ibu itu. Karena apa? Keinginannya mungkin kalau menghafalkan tapi hadis, dia harus mencari pembuktian. Alhasil, pada satu ketika, karena doa sang ibu yang tidak pernah berputus asa, akhirnya sang anak ini dari kamar itu dia teriak, "Ibu, aku bisa melihat, Bu. Aku bisa melihat, Ibu." Sang ibu ini tidak percaya. "Tidak nak, mungkin itulah engkau melihat dari mata hatimu, bukan pandanganmu." "Tidak, Bu, saya bisa melihat." Berkat doa sang ibu yang tidak pernah berputus asa, akhirnya sang anak memang benar-benar bisa melihat. Dia belajar kepada ulama-ulama besar di Basrah pada saat itu. Kemudian juga belajar di Makkah, pergi haji. Saudaranya, kemudian juga ibunya, dia balik, tapi dia belajar di Makkah. Kemudian juga dia ziarah ke makam baginda Rasul di Madinah, sambil juga belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Kemudian dia berangkat ke Basrah, kemudian ke Mesir. Belajar menuntut ilmu dengan makan berapa tahun lamanya. Akhirnya menjadilah seorang yang faqih dan ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan ini menjadikan catatan bagi kita bahwa ketika kita membina seseorang,
Janganlah pernah kita berputus asa. La tai'asu mir rauhatillah. Terus kita berdoa, terus kita berikhtiar, terus kita berusaha, sehingga Allah pun akan malu kepada hambanya ketika seorang ingin membina kebaikan di dunia, sehingga nanti Allah akan ijabah pula di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa membina anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah, yang bisa membanggakan qurrata a'yun, yang bisa memandang mata dengan indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.